Bapak nggak suka kayak gini, Bapak nggak suka kayak gitu, hari-hari kata-kata ini muncul. Yuk ikuti kami sambil beres-beres ya. 1 minggu setelah kepergian Bapak, kita belum kemana-mana. Karena kata Mama, kita akan memulai aktivitas kita setelah ibadah di minggu yang akan datang. Jadi kita melakukan kegiatan di rumah dulu. Dengan beres-beres, saking lasaknya boros kangennya ini, aku juga kena omelan mama kami. Sampai aku turun tangan nutup lubang di atas jendela agar nggak dingin di malam hari. Karena aku tipe orang yang nggak mau nunggu-nunggu ada yang ngerjain dulu. Langsung aku kerjain. Gak apa-apa diomelin mama aku. Kalau aku bilang bisa, pasti aku bisa. Kan gak mungkin aku juga mau mencelakakan kita berdua. Dengan bantuan para bocil-bocil kami berhasil menutup. Nah, ini itu aku lagi diajarin Opung membuat teras sederhana gitu. Karena kebetulan kemarin itu ada sedikit sisa semen dari kuburan Bapak. Nah, Bapak paling nggak bisa buang-buang sesuatu selagi itu bisa dimanfaatkan. Setelah kepergiannya, semua kegiatan kita jadi selalu disangkut pautkan sama kebiasaan Bapak. Bapak juga kerjaannya selalu rapi, jadi selagi bisa kita buat rapi juga. Sebenarnya aku bersyukur banget masih punya Opung yang bisa mengarahkan tentang pekerjaan seperti ini. Aku juga bantu-bantu bersihin segala yang bisa dibersihin, dibantu adik-adik aku juga. Karena kalau ada yang mau diangkat atau digeser, aku sangat membutuhkan mereka. Yang paling lucunya, hampir setiap hari kita sebut nama Bapak. Satu sama lain kita juga begitu. Aku sering bilang sama adik-adik aku, jangan kayak gini ya, Bapak nggak suka. Jangan kayak gitu, Bapak nggak suka loh kan? Kenapa diginiin? Bapak nggak suka. Bagusin itu, Bapak nggak suka kayak gitu. Hari-hari seperti itu. Gimana lah nggak bersin-bersin Bapak kami di surga sana ya? Kalau kami seperti ini. Sampai di sini dulu ya hari ini. Besok kita lanjut lagi. Bye-bye.